Nggak mau kan cash flow berantakan karena beban gaji terlalu tinggi? Mau tahu caranya? Jangan lupa like, subscribe, dan tekan loncengnya untuk dapat update terbaru dari TDA TV. Dalam bisnis, cash flow itu seperti darah. Jadi kalau cash flow-nya nggak sehat, ya, kalau kerja darahnya nggak ada, pasti nggak sehat. Nah, untuk memastikan itu, salah satu komponen yang harus diperhatikan adalah gaji karyawan. Kadang gaji ini bisa terlalu membebani kalau kita nggak punya karyawan yang kerjanya sesuai dengan job desk, tugas, kewenangan, tanggung jawabnya. Sehingga kita malah berpikir percuma nih ada orang-orang ini nih. Nah, makanya dari awal kita harus punya strategi human resource-nya. Berapa banyak gaji karyawan yang diperlukan, tugasnya apa, strukturnya harus sudah clear dulu. Setelah itu, kalau strukturnya sudah ada, pada saat merekrut jangan lupa siapkan perjanjian kerjanya seperti apa. Karena apa? Ini adalah rule of the game-nya antara pengusaha dengan karyawannya. Dan yang pasti, untuk semua resource yang kita butuhkan tidak harus rekrut karyawan. Ada beberapa yang bisa kita buat jadi variable cost. Misalnya, kita butuh tenaga IT di kantor untuk handle website, untuk handle email, sosmed, dan lain-lain. Kalau misalnya kita rekrut tapi ternyata pekerjaannya tidak terlalu banyak, nanti justru akan membebani cash flow kita. Opsinya adalah kita bisa melakukan outsource, tenaga ahli yang punya kompetensi di bidang itu. Dan ini justru malah mereduksi stres dan kepusingan kita ngurusin karyawan. Karena apa? Kita nggak perlu mikirin dia cuti, sakit, nggak masuk, izin, nggak mikirin THR-nya. Jadi benar-benar kontrak profesional bentuknya, ya, perjanjian kerja sama. Nah, di sisi lain juga kita juga harus memahami tipe-tipe perjanjian itu. Ada yang namanya PKWT, perjanjian kerja waktu tertentu, ada PKWTT, perjanjian kerja waktu tidak tertentu, gitu ya. Lalu ada juga kita tahu yang namanya outsourcing, ya. Tapi ingat, tidak semua jenis pekerjaan itu bisa di outsource. Kalau itu sudah masuk ke core bisnis perusahaan, maka mau tidak mau harus rekrut karyawan. Ada juga sekarang perusahaan yang merekrut banyak tenaga magang untuk bisa melakukan efisiensi, karena banyak pekerjaan yang sifatnya administratif atau ya sekretarial yang nggak terlalu butuh skill kualifikasi khusus, itu bisa dibantu oleh anak-anak magang. Jadi ini cukup bisa menekan cost dari perusahaan. Tapi perlu diperhatikan ada batasannya, jam kerjanya anak magang, jenis pekerjaan yang diberikan, itu juga harus diperhatikan. Ya, jangan sampai kalau kita tidak bisa memilah jenis-jenis pekerjaan mana berdasarkan perjanjian kerja yang tepat, malah menjadi bumerang kepada kita. Karena apa? Saat karyawan kita tuh tahu tentang haknya, kewajibannya di dalam undang-undang tenaga kerja, maka tidak menutup kemungkinan mereka juga akan mengklaim ke perusahaan, menagih hak-haknya dan lain-lain. Ini akan jadi satu kepusingan tersendiri. Itulah kenapa tadi sejak membuat struktur hingga rekrutmen, kemudian penentuan jenis pekerjaannya, perjanjian kerjanya harus sesuai, sehingga kita nggak pusing lagi dengan urusan-urusan yang tadi. Nah, kalau nggak punya biaya kerja, apa konsekuensinya? Satu, kita tidak akan bisa menghitung masa kerja si karyawan, kapan mulainya, ya, karena variabel di undang tenaga kerja sangat bergantung pada masa kerja, ya, itu pertama. Yang kedua, kita tidak bisa menghitung kompensasi secara akurat, baik itu THR, pesangon, BPJS, dan lain-lain. Lalu juga
ini yang paling membebani. Semua karyawan akan dianggap sebagai karyawan tetap. Kalau dia sebagai karyawan tetap, maka hak-haknya sebagai karyawan tetap harus dipenuhi oleh perusahaan. Termasuk kalau ingin memberhentikan, tidak bisa asal berhenti. Ada mekanisme secara prosedur yang harus ditempuh, dan juga nilai kompensasinya juga cukup besar. Nah, jangan sampai karena kita lupa, lalai, tidak memikirkan hal ini, nantinya malah akan menggerus profit perusahaan karena masalah-masalah di ketenaga kerjaan. Untuk memitigasi resiko dan masalah-masalah terkait hukum ketenaga kerjaan, ini yang harus diperhatikan. Yang pertama, pengusaha juga harus memahami hak dan kewajibannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan, ya. Dan kemudian jangan membuat ketentuan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan terkait tenaga kerjaan, misalnya terkait lembur, terkait salary, pemberhentian, mekanismenya seperti apa, dan lain-lain. Banyak hal, ya. Kita bisa dengan mudah sekarang mencari informasi tentang itu, dan tinggal kita cek yang sudah kita buat ketentuannya sejalan atau tidak, ya. Jangan sampai bertentangan malah tidak berlaku, dan nanti ketika dipersoalkan posisi perusahaan kita lemah sehingga harus membayar kompensasi yang berlebih. Oke, semoga informasi tadi bermanfaat. Salam kolaborasi untuk negeri.